Kalau ada yang tidak mengakuinya, ya silahkan, gak ada masalah juga kita mah. Gak diakui gak apa-apa. Tapi kita kerja real gitu loh. Kerja real. Saya pembina di Relawan Anies. Tapi ya saya bukan orang yang terkenal. Saya bukan ring satunya Pak Anies gitu loh. Mungkin ring ke-1000 gitu loh. Tidak boleh mengkultuskan orang. Manusia itu punya sifat yang silap dan khilaf gitu loh. Berapa banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya kita begitu kita elu-elukan segala macam, tapi akhirnya membuat kita kecewa. Apakah salah dia? Bukan. Salah kita. Terlalu mengkultuskan, terlalu menganggap sosok tersebut sempurna. Nggak boleh. Setiap pahlawan ada masanya, dan setiap masa ada pahlawannya. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, apa kabarnya ini? Setelah beberapa hari ini saya lihat jagat medsos ini terlalu banyak saya lihat hal-hal yang sebenarnya sangat mudah dan gampang untuk dipahami. Tapi ya itulah namanya netizen ya. Berbagai tanggapan, persepsi, baik dukungan, alhamdulillah. Semua harus kita syukuri kondisi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dikatakan orang yang paling berbahagia dalam beberapa hari ini, saya bisa klaim termasuk saya yang paling berbahagia. Bagaimana saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air? Kenapa saya katakan saya orang termasuk yang paling bahagia? Upaya kita mempersiapkan deklarasi dengan segala dinamika, suka dukanya, kemudian berbagai persepsi yang muncul begitu ya. Saya pikir ini patut disyukuri karena alhamdulillah 10 November kemarin itu telah dideklarasikan partai yang didirikan oleh 1.300-an, Masya Allah, 1.300-an orang, sebarannya seluruh Indonesia. Ya, kalau dilihat dari demografinya, pendiri partai ataupun orang ataupun saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang mengisi Google Form yang kita buat itu kalau kita lihat persentasenya, karena ada indikatornya, grafiknya di Google Form itu alhamdulillah. Ternyata gerakan perubahan ini sangat diminati oleh kalangan terdidik ya. Jadi gerakan perubahan ini diminati oleh saudara-saudara kita yang memahami secara pasti pilihannya gitu kira-kira, sehingga mau bergabung ke dalam partai perubahan tentunya ya. Karena di antara 5 pilar ini partai ini sepertinya yang lebih seksi begitu. Saudaraku semua, 10 November kita pilih memang atau kita deklarasikan gerakan atau partai perubahan ini bukan tanpa alasan ya. Kenapa? Karena deklarasi ini sebuah momentum kita ingin memang menyerap ya ruh kepahlawanan dari orang-orang tua kita, para pahlawan, mulai dari di masa penjajahan Belanda, di masa penjajahan Jepang, sampai yang katanya, yang konon kabarnya juga pada zaman sekarang bangsa kita sendiri yang menjajah rakyat ini. Kenapa kita butuh spirit dan momentum ini? Karena memang kita rasa kita tidak cukup punya kemampuan sebenarnya untuk bisa mengelola cita-cita ya yang setinggi ini. Kita tidak cukup punya kemampuan
untuk bisa menjalankan visi misi rakyat ini. Harus kita akui. Kenapa? Karena kita bagian dari rakyat itu. Kita bukan orang-orang yang terkenal, ya, bukan orang elit, bukan. Kita juga bukan orang selebriti gitu ya, bukan gitu. Tapi apa iya kita rakyat ini tidak boleh bangkit, tidak boleh bersatu untuk menyelamatkan rakyat ini gitu loh, untuk secara mandiri bisa memperjuangkan hak-haknya. Tentunya ini merupakan human right ya, hak berpendapat, kemudian hak untuk mencari penghidupan yang layak gitu ya, hak hidup yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak gitu loh, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini semua merupakan sebuah cita-cita dari gerakan perubahan ini. Ya mungkin karena kami ini bukan pesohor, bukan orang yang terkenal, track recordnya juga tidak ada yang punya catatannya. Tapi yang pasti kami ini adalah bagian dari rakyat Indonesia yang dijamin kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul. Itu dulu yang harus difahami. Kemudian dalam perkembangannya, kenyataannya, ini kita berkumpul ini memang untuk menyatukan. Kita inisiasi para relawan-relawan Amin di Pilpres 2024 kemarin itu agar tidak terserak. Apakah niat baik ini salah, Bapak Ibu Saudaraku semua? Tentu tidak gitu ya. Karena juga kita paham apa yang kita ingin lakukan. Ini semua dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Itu dulu satu, biar clear and clean. Sebenarnya sudah di banyak kesempatan ini saya sampaikan agar tidak dikedepankan suuzon daripada husnuzon gitu loh. Nggak boleh. Kita ini saudara, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, ya kan? Satu tujuan, satu gerakan, satu keinginan. Untuk apa? Agar tercapai cita-cita kemerdekaan. Saya secara pribadi sebenarnya tidak terlalu risau ya dengan beberapa perkembangan di medsos segala macam. Karena kenapa? Ya saya ingin fokus saja kepada kerja-kerja baik yang saya anggap baik, ya. Bahwa nanti misalnya ditanggapi, dicurigai segala macam, dan kita sangat merespon itu. Contoh ya, 2 bulan yang lalu banyak mempertanyakan, itu adminnya siapa? Itu data kemana dibuat gitu loh. Nanti kalau bocor bagaimana segala macam. Pendaftaran ke Partai Perubahan ini kita buat itu dalam rangka mengumpul dan menghimpun seluruh potensi masyarakat dan rakyat Indonesia agar bersatu padu dalam satu gerakan, yaitu namanya gerakan perubahan. Mau di titik mana terserah. Dia ada 5 pilar. Ada koperasi, ada yayasan, ada PKPD, ya toh, ada ormas, ada partai. Silakan mau berperan di titik mana. Yang penting kita jangan terpecah gitu. Jangan karena mungkin tidak paham, tidak kenal, lantas ya mungkin curiga boleh lah ya, boleh curiga. Tapi jangan di-judge gitu loh. Di-judge gitu ya. Bagaimana cara ngomongnya ya? Karena ini saya rakyat kurang paham juga bahasa Inggris ini. Jangan dihakimi gitu loh sebelum jelas gitu. Dalam ajaran agama juga ada prinsip tabayun, ya, ada prinsip check and recheck gitu ya. Ada prinsip konfirmasi. Nomor admin pusat itu sudah seringkali diekspos di banyak channel gitu ya. Baik di TikTok admin pusat, saya lihat admin pusat ini kalau TikToknya lumayan juga itu, Masya Allah luar biasa. Ada juga channel officialnya kita itu Herman Sumantri channel YouTube. Telepon, tanyakan gitu loh. Itu maksudnya apa gitu. Nah setelah dapat informasi yang pas, yang berimbang, monggo dibuat penilaian segala macam. Agar apa?
agar tujuan baik ini diniatkan dengan baik, tujuannya baik, insya Allah dikerjakan oleh orang-orang baik, tidak tercederai oleh karena hanya ada asumsi-asumsi yang berkembang di mana tempat, tapi justru malah melemahkan semangat perjuangan dari memperjuangkan hak-hak rakyat. Jangan sampai gitu loh. Kenapa? Ya karena memang kita pure murni berkumpul, relawan Anies ini atau relawan Amin, awalnya itu bagaimana agar tidak terserak setelah keputusan MK yang memang benar-benar di luar dugaan kita, sehingga kita harus terima kenyataan itu. Saudaraku semua sebangsa dan tanah air, baik di dalam negeri maupun luar negeri, momentum deklarasi ini alhamdulillah sukses berjalan dengan lancar di banyak perwakilan provinsi yang ada di Indonesia, karena juga dilakukan dengan live streaming, dengan zooming gitu. Ya, di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepri, ya, mana lagi, Sumatera Selatan, Lampung, Pulau Jawa seluruhnya, Banten, DKI, Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Brebes, Jawa Timur di Surabaya, di NTB di 2 pulau, Sumba dan Sumbawa gitu ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, bahkan Papua dan Papua Pegunungan. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebenarnya dengan deklarasi ini kita kembali mendapatkan harapan, insya Allah perbaikan terhadap negeri ini akan kita lakukan tentunya dengan cara yang baik dan konstitusional. Ya, kita bukan gerakan perubahan yang menyampaikan ide-idenya dengan radikal, dengan cara-cara inkonstitusional. Sulit. Rakyat itu sulit berbahasa-bahasa luar ini, betul loh. Yang inkonstitusional. Ya begitu. Ya. Saudaraku semua, tolong tabayun, ya. Takutnya apa? Kalau benar yang dianggap yang negatif itu, nggak apa-apa. Berarti Anda seorang analisis yang luar biasa, keilmuannya, pengalamannya, jaringannya, sehingga bab suuzonnya itu ditinggikan dan mungkin benar gitu loh. Kalau betul, kalau ternyata kami ini bukan seperti yang dianggap oleh banyak orang di stigma negatif, lantas gimana gitu? Sebelum tabayun tapi kok sudah suuzon? Apa ndak merasa sesuatu hal yang salah gitu kan? Tolong ini juga dipertimbangkan. Kalau mau tahu nomor handphone saya, Bapak Ibu, kan kita ini punya hak jawab juga gitu kan? Misalnya kita dituduh misalnya penggalangan dana ya, segala macam. Emang iya, karena memang kita ini dari awal itu memang dananya gotong royong, dananya mandiri gitu loh. Mana mungkin kita bisa mengelola sebuah gerakan ini kalau tanpa dana? Tetap harus pakai duit gitu loh. Dan itu kita lakukan di kalangan internal. Tidak kita open donasi terus kemana-mana, enggak gitu loh. Mohonlah saudaraku semuanya berhusnuzon, minimal dengarkan penyampaian yang saya sampaikan ini sehingga tidak menjadi fitnah. Kalau udah fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan, Bapak Ibu. Lagi-lagi saya bilang itu kalau benar seujurnya. Kalau ternyata kami ini adalah orang-orang yang memang murni tulus jadi volunteer relawan untuk bisa memperjuangkan aspirasi gerakan perubahan ini, lantas posisi Anda yang cerdas-cerdas itu, yang ilmunya tinggi-tinggi, pengalamannya luar biasa, menjadi tokoh-tokoh nasional segala macam, itu dikemanakan gitu. Dalam terminologi keislaman itu, adab lebih diutamakan daripada ilmu. Tapi bukan saya bermaksud mengajar, enggak. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, tidak. Ini pun di gerakan perubahan ini, saya di sini di Partai Perubahan ini karena sifatnya sebagai ban serep aja seperti disampaikan Dr. Robi, Presiden Partai Perubahan ini waktu dideklarasi.
Kita seperti ban serep aja. Kalau sekiranya ada yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih santun, yang tidak terlalu banyak suuzonnya, kita siap kok. Ya, nggak kebayang saya sekjen sebuah partai. Karena saya bisa mengukur diri. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang yang cerdas, punya pengalaman. Enggak, saya ini petani, pekebun, Bapak Ibu, saudaraku semua. Seperti layaknya sebagian besar rakyat Indonesia itu berkebun dan bertani. Jadi kalau ada salah-salah cakap, salah-salah tingkah, saya bukannya berarti mau dimaklumi, tidak. Maafkan sajalah. Memang itu kelebihan saya. Apa kelebihan saya tuh? Lebih banyak kurangnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Monggo tuh yang cerdas-cerdas, yang S2, S3, yang punya pengalaman. Nih, Partai Perubahan memanggil putra-putri terbaik bangsa, Bapak Ibu. Datanglah ke Partai Perubahan ini, lihat visi misinya. Kalau cocok, masuklah, bergabunglah, perkuatlah ini gerakan rakyat ini. Saya setelah ini jadi peserta, jadi anggota saja juga siap gerak. Ini komitmen kita. Serius saya. Saya bukan tokoh, bukan siapa-siapa saya. Saya rakyat yang kebetulan Allah mengirimkan bala tentaranya yang namanya kemarau, sehingga kebun saya itu terlantar hampir 5 bulan gitu loh. Mungkin itu cara Allah meminta saya husnuzon nih, karena mungkin itu caranya Allah agar saya aktif di gerakan perubahan ini, di Partai Perubahan ini, untuk ini sampai selesai deklarasi. Jadi begitu. Tapi ternyata ketika kita open bidding, tidak ada yang berminat jadi sekjen gitu loh. Dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang lain. Jadi Bapak Ibu sampaikan ke admin pusat. Saya kasih lagi nomornya nih. 0812 9553 1845. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu misalnya saya ingin klarifikasi tentang Partai Perubahan misalnya, silakan hubungi admin pusat. Nanti admin pusat akan menyampaikan ke saya, insya Allah. Karena sekarang saya sibuknya membuat SK nih, Dewan Pengurus Wilayah seluruh Indonesia. Karena mulai dari hari kemarin, setelah SKDPP keluar tanggal 10 kemarin itu, jadi sehingga tidak ada kevakuman di Partai Perubahan ini. Kevakuman di pleno 6 ditetapkan, di pleno 5 ditetapkan presiden Partai Perubahan itu adalah Dr. Robi Nur Hadi. Secara aklamasi, tidak ada satupun dari provinsi, perwali kekilan luar negeri waktu Zoom di rapat pleno itu yang tidak memilih Dr. Robi. Ini sekaligus menampik isu bahwa Dr. Robi ini punya agenda tertutup atau tersembunyi atau hidden agenda. Nggak punya beliau itu. Bahkan dia bilang kalau ada yang berminat jadi presiden, monggo. Saya balik ke kampus aja. Beliau itu dosen, pemikir, cendekiawan. Tapi tergerak hatinya untuk bagaimana menghibur, karena beliau ketua SAI. Sahabat Anies Indonesia itu resmi. Kalau ada yang tidak mengakuinya, ya silahkan, gak ada masalah juga kita mah. Gak diakui gak apa-apa. Tapi kita kerja real gitu loh. Kerja real. Saya pembina di relawan Anies. Tapi ya saya bukan orang yang terkenal. Saya bukan ring satunya Pak Anies gitu loh. Mungkin ring ke-1000 gitu loh. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Tolong tabayun, klarifikasi, cek and recheck, lantas simpulkan setelah dapat informasi A1 dari Partai Perubahan. Saya sekjennya, insya Allah apa yang saya sampaikan nanti kalau diklarifikasi saya akan sampaikan. Jangan takut mengklarifikasinya sebagai data pembanding gitu loh. Jadi jangan berkutat dengan isu-isu, cerita-cerita yang entah dari mana, dari negeri antah berantah atau dari negeri Wakanda, itu dijadikan sumber informasi. Salah Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan sarjana, S1, S2, S3, S7 gitu loh. Ada dasar-dasar pengambilan keputusan gitu loh. Ada cara-cara ilmiah agar menjustifikasi
yang A, yang B, yang C benar atau tidak gitu. Jadi jangan berdasarkan asumsi. Kalau berdasarkan asumsi itu tidak ilmiah Bapak Ibu. Setahu saya begitu, gitu ya. Jadi tolonglah agar apa? Ya agar tidak jadi blunder, tidak menjadi sebuah polemik. Udah cukup lah rakyat ini diberikan cerita-cerita yang tidak substansial ya. Cerita-cerita yang meninabobokkan, cerita-cerita yang membuat rakyat ini teralihkan isunya gitu loh. Padahal sebenarnya rakyat ini sekarang ini sedang jauh menderita dibanding masa-masa sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu juga rasakan itu gitu kan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Terus ada yang bilang mantan relawan. Yang namanya relawan itu tidak ada mantan Bapak Ibu. Sejauh apa? Sejauh dari tokoh, sosok yang kita perjuangkan itu tetap di jalur perubahan gitu loh. Dalam ajaran agama juga tidak boleh mengkultuskan orang. Manusia itu punya sifat yang silaf dan khilaf gitu loh. Karena dasarnya manusia seperti itu. Berapa banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya kita begitu kita elu-elukan segala macam, tapi akhirnya membuat kita kecewa. Apakah salah dia? Bukan. Salah kita. Terlalu mengkultuskan, terlalu menganggap sosok tersebut sempurna. Nggak boleh. Setiap pahlawan ada masanya, dan setiap masa ada pahlawannya. Ingat itu. Karena dunia ini berputar Bapak Ibu. Siklus kehidupan gitu loh. Dulu idola kita di masa perjuangan pergerakan nasional ada Pangeran Diponegoro luar biasa, tuanku Imam Bonjol gitu. Siapa lagi tokoh-tokoh yang kita banggakan ini yang luar biasa mempertahankan setiap jengkal tanah di negara kita ini. Jadi yang harus kita ambil itu adalah nilainya, bukan sosoknya. Waduh, sudah asar pula nih. Ya, jadi mungkin begitu Bapak Ibu sementara ini yang saya sampaikan. Kabar gembira ini alhamdulillah dengan suksesnya deklarasi Partai Perubahan ini kita akan menatap ke depan. Insya Allah tentunya banyak banget permintaan untuk menjadi pengurus Partai Perubahan ini. Ini merupakan bukti dan konsekuensi logis dari niat yang baik dilakukan oleh yang baik insya Allah dan tujuannya yang baik. Demikian kami sampaikan, tetap semangat. Kami mohon doa dan dukungannya dari segenap seluruh rakyat Indonesia, karena sesungguhnya yang kita perjuangkan ini adalah kepentingan kita bersama, bukan kepentingan segelintir orang gitu loh. Demikian kami sampaikan, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.